Halo, selamat siang. Hari ini saya mau membahas Cemeti Ali lagi. Cuma hari ini saya mau membahas tentang tuah-tuah kayu. Jadi dalam kepercayaan masyarakat Nusantara, kayu juga diyakini banyak memiliki tuah. Jadi benda-benda bertuah itu tidak hanya melingkupi besi saja ya, jadi termasuk batu, kayu juga diyakini memiliki tuah. Jadi masyarakat Nusantara memang sudah meyakini semisal senjata gitu. Jadi senjata ini kadang perlu menggunakan kumpang atau sarung atau warangka gitu, dengan dibuat dari bahan kayu-kayu yang dianggap bertuah. Juga termasuk membuat hulu atau gagang parang misalnya, atau mandau juga kan pasti diyakini ada kayu-kayu tertentu yang diyakini bertuah, makanya digunakan. Jadi sebelum kita membahas kayu-kayu yang bertuah, saya mau cerita sedikit tentang asal-usul ketuahan dari benda-benda ini, salah satunya kayu. Jadi setelah Nabi Adam turun ke bumi menjadi khalifah, nah pada saat itu kan beliau minim pengetahuan dan segala macam. Jadi ketika Nabi Adam memerlukan api, konon ceritanya, maka dicucilah asap api neraka dengan 7 lautan. Nah, dan ketika cahaya itu, ketika dicuci itu memancar, cahaya dari asap api neraka itu konon memancar, lalu pancaran cahaya itu ketika dia mengenai benda misalnya seperti kayu, batu dan sebagainya, itu kemudian itulah benda-benda yang dianggap bertuah yang mengandung unsur api. Contoh, konon ketika asap itu memancar ketika dicuci mengenai cabai. Nah, cabai itu akhirnya mengandung unsur api, makanya cabai itu pedas. Nah, konon hikayatnya seperti itu. Ketika cahaya itu mengenai batu dan batu itu mengandung unsur api, maka batu itu bisa digunakan untuk membuat api. Nah, makanya tidak semua batu bisa memercikan api. Begitu juga dengan benda-benda lain yang misal mengandung unsur air, mengandung unsur angin, mengandung unsur tanah, juga dianggap ceritanya seperti itu awal kisahnya. Makanya asal muasal dari pengelompokan tuah itu berdasarkan mitos seperti itu. Nah, makanya ada misalnya orang mengatakan kayu jenis ini bagus untuk usaha, misalnya berdagang, atau kayu jenis ini cocok untuk kebal peluru, atau kayu jenis ini cocok untuk menangkal ini. Nah, konon pengetahuan-pengetahuan seperti itu berdasar dari mitos-mitos atau cerita-cerita hikayat hakikat dari zaman dulu. Terkhusus Kalimantan sendiri, memang sudah lama masyarakat Kalimantan itu meyakini benda-benda bertuah, termasuk kayu. Kembali lagi ke masalah Cemeti Ali ini. Jadi ketika kita ingin memiliki Cemeti Ali, setidaknya kita paham dulu apa itu Cemeti Ali, tuah-tuah benda yang digunakan di Cemeti Ali itu apa, kita ingin menggunakan itu syariat Cemeti Ali ini untuk ke arah mana misalnya. Jadi kembali lagi, itu hanya benda, hanya syariat, bukan berarti kita percaya dengan keajaiban-keajaiban dari kayu itu. Hanya saja tuah itu diyakini ada, dan kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing supaya kita terhindar dari kesyirikan. Jadi Cemeti-cemeti Ali ini biasanya
dibuat dari ulin, dari rotan, dari kayu, banyak. Cuma saya mau membahas beberapa kayu yang mungkin asing atau tidak pernah didengar. Nah, di sini saya mau berbagi sedikit. Ini tidak ada di pengetahuan lain. Nah, kebetulan saya sedikit tahu ini beberapa kayu yang dianggap bertuah juga di Kalimantan. Yang umum kita tahu itu pertama kayu taguh sehari ya. Jadi kayu taguh sehari ini diyakini memiliki kekebalan. Kemudian kayu yang setipe dengan kayu gaharu ini ada juga namanya kayu braja lontar. Nah, konon kayu braja lontar ini itu mampu diyakini tuahnya itu mampu menghadapi senjata yang berbentuk ledakan. Nah, jadi seperti bom dia mampu. Kemudian ada juga namanya kayu luput, kemudian ada kayu bungkam, kemudian ada kayu raja wali, nah kayu penghalat, kayu beraja emas, kayu segitiga bumi. Nah, masih banyak sebenarnya kayu-kayu yang tidak umum. Hanya saja kalau istilahnya dimasuk di ranah rahasia di Kalimantan sebenarnya tidak asing, hanya saja tidak banyak yang tahu tentang khasiat-khasiat kayu-kayu ini. Ada juga kayu pahlawan merah, kayu pahlawan putih, kayu kusi, beraja likar, ada juga yang pakai kayu ulin. Nah, jadi banyak sebenarnya. Nah, jadi seandainya membuat cemeti ali, setidaknya kita mengetahui dulu fungsi dasar tuah dari kayu yang mau kita pakai. Kalau kayu-kayu yang saya sebut tadi itu lebih masuk ke proteksi zahir, artinya memang proteksi dari serangan fisik. Ada juga yang serangan gaib, misalnya seperti kayu kelor, nah seperti itu. Kalau di Jawa, di Sumatera kan terkenal seperti kayu setigi, kayu dewan daru, dan lain-lain. Kalau umum di Kalimantan bisa memakai kayu sapang, kayu ramania, kayu bahar, kayu kaukah, bisa rotan, bisa bambu, nah, macam-macam. Kadang bisa dari selongsong peluru gitu. Nanti cemeti ali ini isi rajahannya itu apa? Misalnya mengarah ke keselamatan, proteksi gaib saja, atau proteksi zahir saja, atau proteksi lahir batin, atau hanya sebagai penunduk. Nah, jadi macam-macam sebenarnya cemeti ali ini. Jadi kalau saya pribadi, semisal cemeti ali, saya lebih suka cemeti ali itu yang mengarah ke satu khasiat saja dominannya, jadi tidak yang multi. Lebih baik mencari yang dominan satu. Misalnya kita mencari tuah keselamatan, jadi lebih baik mencari yang keselamatan saja, atau misalnya yang mahabbah saja, atau supaya dagangan laris saja. Nah, jadi seperti itu kalau saya. Cuma banyak juga yang supaya praktis dia mencari tuah yang multi. Tapi kembali lagi seperti yang saya bilang, cemeti ali ini hanya benda, hanya syariat, tidak lebih. Segala sesuatu itu kita sendiri yang mengusahakan. Istilahnya dalam segi keselamatan pun, jika kita memang selalu baik, insya Allah kita selalu selamat, seperti itu. Dan kita tidak mungkin juga melupakan yang namanya berdoa. Nah, jadi cemeti ali ini hanya sebagai syariat atau perangkat. Jadi ibarat kita turun perang, kita juga tidak mungkin turun perang itu tangan kosong gitu kan. Jadi kita pasti menggunakan senjata, entah pedang, entah pistol, sebagai syariat. Jadi
kita harus tahu dulu duduk perkara syariat, nah supaya tidak mengarah ke syirik. Nah, karena sebenarnya syirik pun itu jatuhnya itu di perkara hati ya, jadi tidak bisa kita juga mendakwa seseorang itu syirik hanya karena melihat tindakan gitu. Jadi syirik itu perkara duduknya di hati. Nah, nanti kita sambung lagi membahas lebih jauh lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas.